la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatul littaqwa wa qalu laula yatina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nabila wa nahza kul kulum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Sadaqallah. Sorry ya. Kok ngaco tiba-tiba ngaco banget sih. Oke, silakan Ustazah. Baik, Alhamdulillah ya. Bahagia sekali bisa membersamai teman-teman semua, Mbak Media dan semua. Salam kenal ya, Bu. Ya, Ibu. Saya senang sekali, terima kasih saya sudah diundang untuk membersamai wanita solehah semuanya. Dari wajahnya tercermin kelihatan, insya Allah pencalon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya ucapkan salam dulu, salam yang penuh cinta, salam dari Allah dan Rasulnya yang diajarkan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Ikuti Nabi, ya. Sunnah Rasul, begitu. Ikuti Nabi karena cinta kepada Allah. Jadi ikut Nabi, ikut sunnah Rasul, itu tanda cinta kepada Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ikut Nabi itu tanda cinta Allah. Biasanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ya, selalu Allah wa Rasul, Allah wa Rasul. Tapi ada satu ayat Al-Quran, Rasul dulu baru Allah. Cuma satu. Surat An-Nisa ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, siapa yang mengikuti jejak Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasannya kita mengikuti Rasulullah, makan tangan kanan, tidur miring ke kanan, masuk rumah dengan membaca salam, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, ya, keluar dengan kaki kanan dengan doa, itu merupakan sunnah Rasul. Ketika kita mengikuti sunnah Rasul, berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Jadi indah sekali gitu ya. Ketika kita mengikuti Rasul itu bukan semata-mata mengikuti Rasul aja, karena kecintaan kita kepada Allah. Nah ya, alhamdulillah teman-teman, akhwat yang saya cintai karena Allah, akhwat rahimakumullah, semoga Allah menyayangi kita semua. Saya sampaikan juga dan sama-sama kita sampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah, kasih kita, dan mudah-mudahan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya, kita berkumpul di telaga Kausarnya, kita diberi senyum sama Rasulullah, terus kita masuk surga bareng, insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, akhwat sayang, tema hari ini adalah mencintai Allah, hidup akan menjadi lebih baik. Kenapa saya pilih cinta? Kebetulan besok hari Kamis, itu kalau di kalender Maulid Nabi ya, jadi waktunya dekat. Jadi temanya berkaitan, tapi ini masalah akidah. Ini tema akidah, maksudnya adalah akidah ini penting banget, dan dengan akidah ini, salah satu akidah kita kepada Allah dan Rasul adalah cinta. Ya,
Wah, saya senang sekali nih, walaupun saya udah nggak muda lagi, tapi kalau ngomongin cinta bukan hanya hak anak muda ya. Boleh izin ya, kalau kita ngomong cinta, wah ini kan udah tua kok ngomongin cinta sih. Oh, justru kalau udah tua tuh harus ngomongin cinta, biar bergairah hidupnya. Ya, Ahmad ya. Nah, yang pertama-tama, begini teman-teman saya. Cinta adalah sesuatu yang harus kita miliki. Kalau kita nggak punya cinta, hidup ini nggak akan bermakna. Hidup ini nggak akan menjadi baik tanpa cinta, ya kan? Kenapa sih saya bisa bertemu teman-teman walaupun lewat virtual, ya kan? Karena teman-teman punya cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah, Allah mempertemukan kita. Siapa sih saya gitu kan ya? Bisa diundang Mbak Media dan teman-teman nih ada Mbak Dini, kemudian Teh Mai, Mbak Liva, terus satu lagi Mbak Robianti, Mbak Yanti, Mbak Yeti, Masya Allah ya. Ada berapa orang nih Mbak Media? Sebenarnya ada belasan, cuma mungkin ada beberapa yang lagi ada masalah, mungkin Ibu. Baik ya. Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih Mbak Media dan teman-teman semua. Saya diperkenalkan oleh teman-teman lewat Mbak Lulu ya, Insya Allah ya. Mbak Lulu, dulu saya dengan izin Allah pernah diundang juga ke Hong Kong untuk oleh Dompet Duafa ya. Alhamdulillah. Sehingga ketemu Mbak Lulu lah di sana ya. Jadinya Alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah ini silaturahim ya. Nah, ada cinta gitu ya. Tanpa cinta kita nggak mungkin gitu. Banyak orang yang cintanya sama games, dia nggak punya waktu untuk baca Quran. Ya, dia bukannya nggak punya waktu kalau menurut saya. Ya, kalau saya bilang nih, saya menasehati diri saya sendiri nih, akhwat. Ketika kita lama tidak baca Quran, kita bukan nggak sempat membaca Quran. Hati-hati ketika kita tidak membaca Al-Quran. Jangan-jangan Al-Quran sudah tidak mau dibuka oleh kita. Jangan-jangan Al-Quran udah nggak mau dibaca oleh kita. Saya tidak setuju ketika orang mengatakan, saya nggak sempat baca Quran. Ya kan? Berapa banyak orang yang lebih sibuk dari kita, dan dia bisa baca Quran. Bahkan sampai beberapa juz. Padahal dia lebih sibuk dari kita. Artinya, jangan-jangan Al-Quran udah nggak mau dibaca oleh kita. Ya, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allahumma arhamna bil Quran. Kita selalu bersama Al-Quran ya. Sampai kapan. Ya. Kembali lagi soal cinta. Jadi cinta adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Dan cinta itu harus dipelihara. Karena cinta seorang ibu mau mengandung. Nah, teman-teman tahu mengandung itu berat. Mengandung itu lelah. Mengandung itu capek. Mengandung itu penuh resiko. Tapi seorang ibu mau mengandung. Bahkan lebih dari satu. Iya kan? Lebih dari satu ya. Saya putranya 6, 7 kali hamil. Masya Allah. 7 kali hamil. Yang satu kembar. Kalau ada semuanya 8. Masya Allah ya. Kok mau gitu ya? Saya jujur loh. Setiap saya hamil, saya punya niat. Ya Allah, saya pernah membaca buku. Kalau orang hamil ikhlas, maka dia lebih baik daripada orang yang tahajud tidak pernah tinggal, orang yang puasa tidak pernah batal. Makanya saya mau hamil. Itu aja motivasi saya. Jujur. Kalau capek, saya tahu capeknya luar biasa. Melahirkan juga sakit ya. Saya tahu sekali gitu ya. Tapi karena pahalanya, saya mau. Demi Allah. Itu yang saya mau. Ya kan? Maka begitu udah 2 tahun, anak saya udah saya susui 2 tahun, saya siap hamil. 2 tahun lagi saya siap hamil. Semua jaraknya 3 tahun, saya nggak pakai KB. Alhamdulillah saya haidnya bagus. Setiap menyusui saya tidak haid. Begitu selesai 2 tahun menyusui, haid. Nah, baru hamil. Alhamdulillah, ya. Jadi, seperti itu, gitu. Jujur. Ya. Dan kemudian, saya bersemangat. Saya kalau ceramah, ini ciri-ciri saya, ya. Boleh nanti lihat Instagram saya. Saya kalau ceramah, ciri-cirinya semangat. Tidak pernah tidak. Kenapa sih saya semangat? Ya, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 10 orang, mau ratusan orang. Pernah juga ratusan orang. Waktu di Bank Indonesia, pesertanya sampai 208. Ya kan? Sama, semangatnya sama nih. Mau siang, mau pagi, mau malam, tetap sama, ya. Kenapa? Karena saya cinta kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah juga cinta kepada kita. Dan enaknya, teman-teman sayang, ketika kita cinta sama Allah, Allah membalas cinta kita. Tapi kalau kita cinta sama orang, belum tentu orang itu membalas cinta kita. Berapa banyak kita sayang sama teman kita sayang sama fulana, ya. Ibu X, kita sayang sekali sama dia, kita perhatian, kita kasih makanan yang enak, kita kasih pakaian yang bagus, boro-boro dibalas, bilang terima kasih juga enggak. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada, Bu. Cuman mudah-mudahan
Putusnya Allah, tidak kita ya, bukan kita insya Allah. Tapi ada. Nah, tapi kalau Allah tidak pernah, makanya saya suka sekali ayat yang tadi, surat 3 ayat 31. Surat Al-Imran ayat 31. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan, kul, katakanlah, jika kuntum adalah kamu sekalian tuhibbunallah, kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi. Setelah kita ketika kita cinta kepada Allah, yuhibbukumullah, kamu cinta kepada Allah, maka kemudian apa kata Allah dalam ayat Al-Qur'an? Ya, kalau kamu cinta sama Allah, Allah pasti cinta sama kamu. Itu enaknya tuh sama Allah gitu. Kita nggak pernah dicuekin, kita nggak pernah di PHP-in sama Allah. Pasti Allah sayang banget sama kita. Beda banget sama manusia. Mohon maaf loh, ya saya alhamdulillah menikah baru 36 tahun. 36 tahun. Udah punya cucu, Tena ya kan. Masya Allah. Kalau mohon maaf jujur loh, bisa jadi suami saya mencintai saya banget, atau sebaliknya saya yang mencintai suami saya. Tapi apakah kemudian dibalas cintanya selalu? Belum tentu. Wallahu a'lam. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya. Kita berharap siapa yang menganugerahkan cinta Allah. Tapi kalau kita cinta sama Allah, Allah pasti balas cintanya kepada kita. Tapi kalau kita cinta sama manusia, bisa jadi manusia mencintai kita atau tidak. Banyak sekali ya, kayak begitu banyak sekali. Ketika seorang followers mencintai, ya kan, idolanya, belum tentu dibalas kan? Betul tidak? Belum tentu dibalas. Apalagi kalau dia jadi artis, selebgram gitu kan ya, boro-boro nggak dijawab tuh, ya kan, gitu ngetek gitu kan ya, bodo amat gitu, yang penting followersnya banyak gitu kan ya, beda gitu ya, beda dengan kita berteman di taklim, ya kan, saling bersambut, saling silaturahim, kenal nama, saling berkumpul, mungkin kalau nggak pandemi kita kumpul kan ya, makan bareng ya, berbagi atau mungkin potluck lah paling tidak, ya kan, atau apa ya kan, Masya Allah. Nah, maka di ayat ini kembali lagi surat Ali Imran ayat 31 ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, teman-teman sayang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa cinta kita perlu di-manage. Nah, ini penting. Cinta yang udah Allah anugerahkan kepada manusia, ini anugerah dari Allah ya. Jadi cinta itu anugerah. Jangan disalahkan. Nah, tapi cintanya anugerah, tapi kalau salah harus di-manage. Misalnya ada seorang suami, harusnya kan dia cintain istri. Nyatanya dia cintain perempuan lain. Nah, itu nggak boleh. Harus di-manage. Nanti kita akan bahas manajemen cintanya. Ya. Nah, dalam Al-Quranul Karim, ya, di ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya kan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, betul kamu cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul. Rasul cintanya gimana, teman-teman saya? Yang pertama, Rasul itu cinta kepada Allah nomor satu. Cintanya kepada Allah dulu. Kita tahu kan bagaimana Rasulullah cinta kepada Allah? Buat Nabi, sholat tahajud itu wajib. Gimana kalau misalnya tahajud buat kita wajib? Ya, berat ya. Mohon maaf loh. Subuh sekarang di Indonesia jam 4:11. Nanti sebentar lagi jam 4. Di Hong Kong bagaimana? Ya? Di Hong Kong jam 5. Udah mau winter Ibu, jadi semakin hari semakin telat, semakin siang. Nah, makanya Masya Allah. Nah, kalau di Indonesia nih November, Desember, itu makin pagi. Berat sekali gitu kan. Berat sekali gitu. Biasanya jam 5 kurang baru subuh. Ya, ini jam 4. Ya, nanti pelan-pelan akhir November atau pertengahan November jam 4. Itu udah subuh. Itu aja banyak orang yang nggak bangun gitu. Makanya azannya kan beda ya, ada tambahan ketika subuh. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak bangun. Lebih senang tidur. Nah, kenapa dia senang tidur gitu ya? Cintanya nggak kepada Allah. Cintanya nggak kepada Rasul diutamakan. Tapi cintanya kepada yang lain. Maka kata Allah, yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, yuhibbukumullah. Allah bakal cinta sama kamu. Allah cinta loh sama kamu. Enak nggak kalau udah dicintain Allah? Dalam hadis gini, dalam hadis. Ini kita Quran dan hadis, kita ngajinya. Ini Qurannya, surat Al-Imran ayat 31. Hadisnya. Ketika seorang hamba mencintai Allah, dia bukan cuma menjalankan yang wajib, tapi dia menjalankan yang sunnah-sunnah.
Ketika seorang hamba sudah mencintai Allah, dia mendekat kepadaku dengan berjalan. Aku mendekat kepadanya dengan berlari, kata Allah. Ketika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekatnya sedepak. Dan aku lebih dekat daripada urat leher hambaku. Enak ya? Jadi intinya apa teman-teman? Kalau kita cinta sama Allah, kita nggak bakal kecewa. Ketika kita cinta sama Allah, kita pasti akan diberi balasan yang luar biasa. Masya Allah. Kita nggak kecewa, kita diberi balasan yang luar biasa. Beda dengan ketika kita mencintai manusia. Kita mencintai manusia, belum tentu manusia itu cinta sama kita. Tapi kalau cinta sama Allah, Allah pasti balas. Makanya dalam akidah Islam, ya, dalam Islam, seorang akan dimasukkan ke dalam surga, apapun dosanya akan diampuni oleh Allah ketika dia mengatakan kalimat kul, katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan Allah. Pasti banyak ya, teman-teman di Hong Kong lebih banyak lagi ya, orang-orang yang tidak beriman ya kepada Allah ya. Betul atau tidak? Bahkan mereka lebih suka binatang ya daripada manusia ya. Saya lihat banyak yang bawa anjing gitu ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Dan mungkin ada lagi yang lain-lain lagi ya. Masih banyak sekali. Dia nggak takut sama Allah. Dia nggak cinta. Nah, orang itu ketika cinta. Nah ini saya. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang dia cintai. Misal, saya punya suami. Saya sangat mencintai suami saya. Sangat-sangat. Udah tampan, mapan lagi. Bercanda ya, siang-siang soalnya kalau nggak pakai kiding nanti ngantuk ya. Buat saya, tampan itu adalah kalau mapan. Ya, karena boleh ya teman-teman ya. Karena buat saya, mudah-mudahan teman-teman setuju juga. Suami yang baik itu adalah suami yang tidak banyak bicara, tapi banyak transfer. Banyak apa Bu? Sorry nggak dengar. Suami yang baik adalah suami yang tidak banyak bicara dan banyak transfer. Oh. Ini nggak ada bapak-bapaknya kan, jadi nggak dimarahin. Kalau ada bapak-bapaknya mungkin besok lagi saya nggak boleh. Nah, kalau ada yang dengar suaminya, besok lagi jangan undang Bu Nani ya kalau ngaji. kalau nggak kalau apa namanya, nggak usah deh, nanti aja. Benih malu-malu gitu. Boleh nanti kita diskusi ya sayang ya. Kita diskusi ya sayang ya. Saya kan pengantin senior, jadi saya boleh dong sharing ya. Baik, oke ya. Saya kembali lagi. Cinta harus dibuktikan. Ketika orang mengatakan cinta tapi dia nggak membuktikan cinta, berarti dia bukan cinta. Dia PHP. Dia cuman omdo, NATO, no action, talk only. Ya, iya kan? Yang kayak begitu tuh namanya rayuan gombal kalau zaman dulu bilang. Ya, orang nggak akan mau. Bahkan mungkin cinta tanpa ungkapan, tapi dibuktikan. Nah, itu cakep banget. Maaf ya, kalau orang yang bisu, tuli, tidak bisa bicara, ya kan? Dia nggak bisa mengungkapkan cinta, tapi dia buktikan. Ya kan? Dia buktikan pengayomannya, perlindungannya, pertanggungjawabannya. Gitu kan? Itu cinta. Begitu juga kita kepada Allah. Ya kan? Allah tuh, kita nggak bisa lihat Allah hari ini ya. Makanya kan dalam hadis dikatakan, beribadahlah kamu seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, Allah tuh lihat kamu gitu. Ya kan? Allah nggak bisa dilihat, tapi Allah buktikan banyak ayat Al-Quran. Allah bilang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Allah ada loh dimanapun kamu berada, walaupun kamu nggak lihat. Tapi kecintaan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah, kita bisa buktikan teman-teman. Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah, Ar-Rahmannya Allah, sayangnya Allah tak terbilang. Ar-Rahimnya Allah, kasihnya Allah kepada kita tak pernah pilih kasih. Orang yang tidak sholat dikasih rezeki, orang yang tidak sholat diberi rumah tangga, orang yang tidak sholat diberi keturunan, orang yang tidak sholat dan tidak mengaji diberi kesempatan untuk hidup menghirup oksigen. Ngapain kasih sayang Allah kepada manusia? Ar-Rahimnya Allah juga begitu. Bahkan Ar-Rahimnya Allah, teman-teman sayang, Ar-Rahimnya Allah ada 100. Cuma satu yang diturunkan di dunia. Hanya satu Ar-Rahimnya Allah yang diturunkan di dunia. 99-nya disimpan untuk di surga. Tapi Ar-Rahimnya Allah, itu sudah kita rasakan. Betapa Allah itu memberi kita hidup. Memberi kita kesempatan mencari nafkah. Kita bisa berbahagia. Diberi keturunan, diberi keluarga. Masya Allah.
teman-teman saya yang dicintai Allah. Ya, kita diberi ampunan ketika kita bertobat, insya Allah, teman-teman saya. Akhwat yang sangat saya cintai karena Allah SWT. Nah, untuk itulah kita harus mencintai Allah dengan bukti. Apa bukti cinta kita kepada Allah? Walaupun ngantuk, walaupun lelah, walaupun capek, bangun sebelum subuh. Usahakan sebelum azan kita sudah bangun. Jadi sebelum azan berkumandang sudah berwudu, sudah gelar sajadah. Bahkan cinta yang lebih kuat lagi, bangun di waktu sepertiga malam. Kenapa saya bangun di sepertiga malam? Kenapa kita bangun di sepertiga malam? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis. Hadisnya hadis qudsi. Sepertiga malam yang akhir, kata Allah, aku turun ke dunia. Aku turun ke dunia, dan ketika aku turun ke dunia, aku bertanya-tanya, mana hambaku? Mana hambaku? Siapa yang berdoa aku ijabah? Siapa yang meminta aku berikan? Siapa yang mohon ampun akan aku ampuni? Aku datang turun ke muka bumi di sepertiga malam yang akhir. Orang yang cinta, dia akan menemui kekasihnya di sepertiga malam yang akhir. Masih ingat dulu ketika mau dilamar sama pacar? Kalau dia bilang, aku tunggu kamu dekat halte bis ya. Zaman dulu saya jadul banget ya, ada halte bis. Ya saya udah nungguin, sebelum dia datang saya udah nungguin, udah tengok kiri kanan. Saya sampai hafal bis, nomor bis tuh ya. Mbak Yeti hafal nggak? Saya dulu kuliah di Rawamangun, Jakarta Timur. Itu bis saya hafal itu Mbak Dini. Ada nomor 37, 38, 39 PPD. Kalau Maya Sari Bakti nomor 300 sama 57. Tuh hafal saya. Kasih P10 kayaknya, masalahnya. Betul, saya hafal banget. Sekarang malah saya nggak hafal tuh jalur-jalur LRT ya, dan kereta. Masya Allah, kenapa? Karena saya takut ada yang janjian gitu, mau ketemu. Nah, naik 37 ya, jam sekian gitu. Di halte Rawamangun gitu ya. Depan Daksinapati ya, wah, saya udah datang duluan. Kalau perlu bolos kuliah gitu. Masya Allah ya, saking cintanya. Beneran, saking cintanya. Ya. Nah sekarang cinta yang benar itu ke siapa? Hanya kepada Allah. Yang lain bisa pergi, bisa hilang. Ketika kita cinta sama suami, suami kita bisa pergi. Ketika cinta sama suami, suami kita mungkin bisa berpulang dulu kepada Allah. Ketika kita mencintai ibu dan ayah kita, ibu ayah kita nggak bisa bersama kita selamanya. Ketika kita sayang sekali dengan anak kita belum tentu mengikuti perintah kita. Contohnya Nabi Nuh, anaknya tidak baik. Nabi Lut, istrinya tidak baik. Astagfirullahaladzim. Bahkan Asia, suaminya Fir'aun, tidak bersama-sama. Iya kan? Dalam Al-Quran jelas sekali diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang paling enak tuh mencintai yang maha pecinta. Siapakah dia yang maha pecinta? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Allah, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai. Maka mengkaji sekarang hari ini, bicara akidah, ya kan, adalah mencintai Allah di atas segalanya. Siang-siang mengkaji, jam segini mungkin lebih enak tidur siang, ya kan, atau sambil ngopi-ngopi, ya kan. Tapi kita mengkaji, kenapa? Karena kita cinta kepada Allah, tidak ada yang lain kecuali kecintaan kita kepada Allah. Karena memang kita mengharapkan, ketika kita sudah dicintai Allah, yuhibbukumullah, kata Allah di surat Al-Imran ayat 31, kita sedang bahas. Yuhibbukumullah, ketika Allah mencintai kita, sahabat muslimah semuanya, akhwat yang sangat saya cintai, yuhibbukumullah, ketika Allah mencintai kita semua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah udah cinta sama kita, Allah akan wa yaghfir lakum, Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita, ya kan? Dzunubakum, dan semua dosa-dosa kita, diampuni seluruh dosa-dosa kita. Senang nggak? Jujur senang nggak? Ini yang saya harapkan, ini yang saya cita-citakan. Saya cuma minta, ya Allah, bukakan pintu ampunanmu untukku. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku. Apa sih dosa kita banyak tak terbilang. Disengaja, tidak disengaja, kita tahu atau kita tidak tahu. Makanya saya minta pada Allah, ya Allah, bukakan pintu ampunanmu, ya Gofar, ya Gofur, ya Tawab. Wahai penerima taubat, ampuni ya Allah. Gak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Saya suka sekali doa itu ya. La yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan semua udah hafal ya, insyaallah ya. Kalau belum hafal apa-apa dibaca aja ya.
penghulu istighfar, sayyidul istighfar. Luar biasa ya. Iya, ada di Al-Maksurah. Teman-teman yang saya cintai, akhwat muslimah yang saya sayangi, ya. Maka ketika udah seperti ini, udah yuhibbukumullah, kalau kita udah cinta sama Allah, Allah bakal cinta sama kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni semua dosa kita. Coba apa yang bahagia apalagi yang akan kita cari ketika kita udah diampuni sama Allah. Nah, ceritanya begini. Suatu ketika di surga ada seorang masuk surga. Allah bertanya, "Hei orang beriman, adakah doa-doamu yang belum aku kabulkan?" Kata Allah, "Oh enggak, udah semua. Coba deh kamu inget-inget, ada enggak?" Kan doa itu bisa langsung cash, bisa delay, bisa deposit, gitu ya. Kira-kira garis besar nantilah bab doa ya. Ini garis besar aja. Doa ada yang cash langsung diberikan, diijabah, ada yang ditunda, ada yang disimpan, deposit, ya kan? Nah, kemudian dia bilang, enggak ya Allah, saking dia udah seneng Bun, dia udah seneng teman-teman, karena dia udah masuk surga. Enggak ada ya Allah, doa-doa itu semua udah dijabah. Coba kamu ingat-ingat lagi, enggak ya Allah, aku tuh masuk surga aja udah seneng. Jadi dia udah merasa semua doa-doanya dikabulkan. Padahal mungkin dulu di dunia dia merasa doa saya kok ada yang belum dikabulin ya Allah gitu ya. Akhirnya apa kata Allah? Allah tunjukkan catatannya Bun. List doa dia waktu di dunia. Wahai hambaku, kata Allah, ini doa-doamu di dunia yang belum aku kabulkan. Hari ini semua doamu yang dulu aku tunda, aku kabulkan. Masya Allah. Padahal dia tadi udah nolak, udah cukup. Yakti, finish, udah cukup. Karena yang penting aku masuk surga. Itu kecintaan manusia yang paling tinggi ya. Udah diampunin Allah aja udah seneng banget ya Allah. Jangan sampai ada yang gak diampuni. Itu seperti itu ya. Di surat Ali Imran. Nah, teman-teman sayang, akhwat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih orang kok bisa mencintai sesuatu sampai seperti itu ya? Karena tadi cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka cinta yang benar harus diarahkan kepada Allah nomor 1, 2 Rasul. Pertama Allah ya, cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Ya. Nanti kepada yang lain gimana? Boleh. Cinta sama suami boleh nggak? Boleh, karena cinta kepada Allah. Kenapa saya menyiapkan minum buat suami? Kenapa saya menyiapkan makanan buat suami? Karena Allah yang saya cintai menyuruh saya demikian. Kenapa saya makan tangan kanan? Kenapa saya tidur miring kanan? Kenapa saya mau mengaji? Kenapa saya mau membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran walaupun masih belum baik, akan lebih baik lagi insya Allah. Kita tilawah dulu di depan tadi, insya Allah. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita cinta kepada Allah, menyuruh demikian, dan kita mengikuti Rasulullah. Ya kan? Cinta kepada Allah. Tapi, akhwat sayang, kita buka sekarang Al-Baqarah 165. Al-Baqarah surat 2 ayatnya 165. Di surat Al-Baqarah 165, ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tapi ada loh orang yang justru nggak mencintai Allah. Udah disuruh Allah kan tadi disuruh Allah kan? Surat 3 ayat 31, surat Ali Imran ayat 31 kan yang dicintai Allah dan Rasul. Tapi dia nggak cinta sama Allah. Dia cinta sama manusia. Dia cinta sama selebgram, dia cinta sama artis, dia cinta sama idolanya. Kalau dia idola sepak bola, dia cinta banget dia tuh sama pemain bola dia tuh. Siapa misalnya? Kalau dulu Maradona misalnya ya, David Beckham. Wah, jadi tahu teman-teman tahu nggak? Saya anaknya laki semua, banyak laki-laki ya bukan semua ya, ada perempuan. Jadi saya harus tahu David Beckham, kan ya. Ronaldo, wah masya Allah, wah sampai beli kaosnya Ronaldo, bajunya Ronaldo, sepatunya, wah semuanya. Foto-fotonya Ronaldo semua. Cinta sama manusia. Iya benar loh saya, benar. Sampai gitu. Terus suka GP, motor GP. Wah, Rossi, Valentino Rossi. Wah, luar biasa ya. Sampai beli motornya. Wah, pokoknya duitnya semua dibeli motor. Ada yang rumahnya motor semua. Saking cintanya sama motor. Nah, kalau dulu tuh saya jujur tuh, dulu belum ngerti masih SMP sama SMA ya. Belum belajar akidah dengan lebih baik ya. Tentang cinta. Itu suka banget dengan Lady Diana. Nah, teman-teman belum lahir kayaknya, jangan-jangan. Tahun 80-an ya. Ketahuannya Mbak Dini saya jadul banget ya. Itu kalau ada foto Lady Diana di koran-koran, di majalah-majalah, saya potongin, saya guntingin. Pangeran Charles. Karena kan dulu baca bukunya H.C. Andersen.
mau jadi permaisuri, mau jadi ratu gitu kan. Wah, jadi Pangeran Charles sama Lady Di gitu kan, jadi permaisuri. Nggak taunya, Masya Allah, sekarang udah ngerti, ya udah paham, ternyata mereka berpisah. Ternyata Lady Diana nggak bahagia. Saya diberi kesempatan oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, ke London. Itu saking udah Lady Diana nggak cintanya dengan Charles, ternyata seluruh keluarga Buckingham itu dikuburnya di satu tempat, gereja ya, di kota London. Dan Lady Diana nggak boleh dikuburin di situ, padahal beliau termasuk gitu ya, princess, ya kan. Tapi nggak boleh itu ya, sampai segitunya gitu ya. Astagfirullah, nauzubillah ya. Ini dunia ya. Nah, makanya Allah ingetin, nih ada nih di Al-Baqarah 165 teman-teman saya. Al-Baqarah 165, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Wa dan min dari atau di antara anas dan di antara manusia. Jadi ada, itu pasti ada. Ini Allah yang bilang. Jadi kalau Allah bilang wa minan nas, di antara manusia ada, itu pasti ada. Enggak mungkin ini cerita fiktif, enggak mungkin. Ya kan? Ini ada, teman-teman saya. Wa minan nas, di antara kita, man ada orang yattakhidhu yang mengambil min dunillah selain Allah andada, tandingan. Ada orang yang mengambil selain Allah tandingan cinta itu bisa manusia, bisa harta, bisa kedudukan. Ya, jadi benar tuh, harta, tahta, dan wanita. Benar saya, beneran ada. Ada harta, ada tahta, ada wanita, ya kan? Ya, ada juga jabatan tadi, tahta. Ya, ada orang yang mengambil tadi, orang-orang yattakhidhu min dunillah, dia mengambil tadi tandingan cinta tadi min dunillah selain Allah. Ya, dia mengambil tadi selain Allah. Siapa dia? Dia idola banget. Waktu itu pernah nih di sini ya, di Indonesia. Teman-teman lagi di sini atau teman-teman mengikuti enggak? Jadi ada selebgram. Anak kecil, remaja lah, namanya Bowo. Mohon maaf nih kalau ada yang namanya sama. Bowo TikTok terkenal. Oh, remaja tuh mengidolakan banget. Itu dia jadi selebgram. Akhirnya bawa TikTok bikin ketentuan gini, siapa yang mau ketemu dia, foto sama dia, bayar 400.000. Selebgram gitu ya. Kalau foto sama saya nggak ada yang bayar. Selebgram ya, dia foto nih teh. Itu semua anak-anak muda, anak baru 14-15 tahun, semua anak-anak muda itu berfoto sama Bowo. Dia bela-belain sampai ada yang nggak bayar SPP demi pengen foto sama Bowo. Ternyata sama ibunya diketahui dia belum bayar SPP. Ketika ditanya kemana uangnya, foto sama Bowo. Kemudian sampai astagfirullah ya, Mbak Media, yang paling mengejedikan, ada yang sampai nulis di Instagramnya itu, ya kan? Dia bilang begini, gue rela perawan gue pecah demi Bowo. Ini Bowo nih true story apa enggak sih, Bu? True story Mbak Media. Oh gitu. Benar. Okay. Benar. Boleh nanti dicek ya. Bowo ya. True story Mbak, beneran. Bener Uni. Ya, Masya Allah. Okay. Cerita beneran saya, astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Nggak sampai separah itu gitu loh. Orang Indonesia tuh sampai itu anak-anak beneran, ya kan? Jadi 14 tahun, belum 17 tahun, Masya Allah ya, na'udzubillah min dzalik ya. Nah sampai seperti itu orang kalau udah cinta, saya sih nggak heran loh, Mbak Media dan teman-teman yang saya cintai, saya nggak heran, karena saya lihat sendiri. Saya waktu itu mau ceramah di Kalibata, saya lewat, tiba-tiba di Kalibata tuh penuh orang gitu ya, semua pakai baju hitam, pakai kaos, anak-anak muda, rambutnya ada yang merah, ada yang pirang, ada segala macam. Saya bilang, kenapa sih kok macet? Saya bilang, kok anak-anak muda pakai kaos hitam semua? Terus anak saya bilang, karena dia yang nganter, anak saya bilang, Umi nggak tahu ya, ini kan rumahnya Slang. Siapa Slang itu loh, band Slang. Itu kan ya, itu apa namanya, kakak Slang. Oh ya, Umi pernah baca rumahnya di sini di Jalan Patriot. Sampai saya tahu jadinya. Iya kan? Nah ini lagi ulang tahun Slang. Jadi ini semuanya Slankers. Itu nongkrong di pinggir-pinggir jalan sampai penuh, gak makan, gak minum, sampai saya lihat sendiri, tak buru-buru saya buang muka, ada yang pipis di pinggir jalan, ya kan? Jadi dia sampai nggak butuh toilet gitu loh ya, saking nungguin
penuh dan macetnya luar biasa. Demi ketemu dengan orang yang dicintai. Itu sampai kayak gitu loh. Maka bener ya kata pepatah ya, pernah denger kan? Cinta akan membuat orang menjadi buta. Bener kan? Nah itu Teh Media. Dia nggak peduli nggak bayar SPP yang ketemu, yang penting ketemu Bowo. Tadi true story jadinya beneran. Iya betul loh. Ya itu baru sekedar contoh ya. Dan pernah juga saya baca di koran, di berita viral, sempat viral waktu itu berapa tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu Sarukan, tahu Sarukan bintang film, ya mau datang ke Indonesia. Sarukan. Tahu ya, pokoknya yang belakangnya kan ya, dinastikan ya. Oh, orang Pakistan ya? Iya, bintang film ya. Nah, dia mau datang ke Indonesia. Itu datangnya di gedung SC Sentul City. Saya pernah ke sana. Alhamdulillah saya rutin ceramah di Sentul ya, di Masjid Andalusia tapi bukan di situ ya. Jadi depan situ. Itu tiket udah terjual ribuan, udah banyak yang penuh. Itu jadwalnya Sarukan datang itu mulai acara jam 2 siang. Jam 14 waktu Indonesia. Ternyata Sarukan itu pesawatnya delay. Baru datang itu maghrib jam 18 di bandara. Sampai di Sentul itu malam. Apa yang terjadi? Semua orang menunggu sampai Sarukan datang. Jadi dia rela beli makanan, rela dia tidak sholat, rela dia tidak pipis, ya kan? Untuk menunggu sang idola. Betul loh, ya kan? Kita mungkin hari ini tersenyum, tapi jangan-jangan saya ya, jangan-jangan saya pernah ngalamin juga loh. Astagfirullah ya kan? Kalau udah cinta, bener nggak sih? Makanya Iwan Fals ada lagunya ya. Kalau sudah cinta, ya kan? Ketika orang itu cinta itu buta, ya kan? Subhanallah gitu ya. Cinta itu membuat orang lupa semuanya gitu. Semua terasa indah gitu ya. Masya Allah. Bener kan kata pepatah, kalau udah cinta, gunung pun akan kudaki, lautan akan aku seberangi. Waduh, subhanallah, luar biasa. Kayaknya ke Hongkong tinggal terbang nih kayaknya nih. Astagfirullah ya. Nggak mungkin ya. Tapi kalau udah cinta tuh biasanya orang bicaranya begitu. Ya kan? Nah, akhwat yang saya cintai karena Allah, balik lagi ya. Yuk, kita Al-Baqarah 165 ya. Jadi, ada nggak orang yang mencintai selain Allah? Saya tanya. Banyak banget. Kenapa? Karena dia nggak tahu, ilmunya nggak sampai, ilmunya nggak digunakan. Cinta yang Allah anugerahkan pada dirinya nggak di-manage, nggak diatur, nggak dikelola untuk mencintai Allah. Dia mencintai manusia. Padahal ketika dia mencintai manusia, nih lihat ya Al-Baqarah 165 ya. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada ya. Ketika manusia itu mencintai tandingan-tandingan cinta selain Allah, ya kan? Mereka itu kata Allah ya, yuhibbunahum, mereka cintanya kepada tandingan-tandingan tadi, cinta kepada manusia, kepada hartanya, ya kan? Yuhibbunahum, mereka cinta sama uangnya, sama bisnisnya, sama hartanya, sama kedudukannya, ya. Kahubbillah, ada kata-kata kahubbillah. Ka itu artinya seperti, sama dengan, seperti atau sama dengan. Kahubbillah, seperti dia mencintai Allah. Orang beriman itu, teman-teman, kalau dia mendengar kata-kata Allah, bergetar hatinya. Idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, kata Allah. Surat Al-Anfal ayat 2. Orang beriman itu ketika disebut namanya, dia bergetar hatinya. Itu dulu juga gitu kan, ketika lagi fall in love. Ketika disebut nama dia, bergetar hatinya. Suami saya namanya Heri. Ketika ada teman saya nyebut Heri, saya langsung GR. Enggak taunya kata teman saya, Heri, nengok. Enggak taunya ada bu guru namanya Heri Pujiastuti, perempuan. Saya udah GR, nggak tahu yang disebut Heri adalah Bu Heri perempuan. Tapi udah GR saya. Begitulah, bergetar hati ketika disebut namanya. Masya Allah. Sampai begitu ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kata Allah dilanjuti. Ketika Allah bacakan ayat-ayat Al-Quran, zadatkum imanan. Bertambah kecintaannya. Bertambah kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah. Nah, ketika kita baca surat cinta, kalau zaman dulu pakai surat ya. Kalau sekarang kan ada WhatsApp ya kan. Ada DM Instagram atau inbox Facebook ya kan. Kalau dulu kan nggak ada. Ketika membaca surat cintanya atau WhatsApp-nya, wah semakin cinta kepadanya.
Nah, tapi lihat teman-teman, balik lagi Al-Baqarah 165. Walladzina amanu, nah ini ingat. Walladzina amanu, adapun orang-orang beriman, teman-teman yang hari ini bergabung di virtual ya, taklim siang ini. Walladzina amanu, adapun orang-orang beriman, dia cinta sama suami, dia cinta sama anak, dia cinta sama seseorang. Tapi ya, walladzina amanu, orang-orang beriman itu asyaddu hubbalillah. Catat, ini yang di stabilo. Asyaddu hubbalillah, ini yang di highlight. Amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, ada Mbak Puput punya baby, ya kan? Kalau waktunya sholat, walaupun babynya nangis, tetap sholat, betul nggak Mbak Puput ya? Tapi ketika dia nangisnya kenceng, mungkin dia memang waktunya haus, boleh menyusui dulu, ya kan? Memberikan ASI dulu, baru sholat. Karena memang dia nggak ada yang diberikan lagi kecuali ASI, misalnya. Atau mungkin dia pipis, atau mungkin dia buang air besar, sehingga harus digantikan dulu agar tidak nangis. Tapi tetap walladzina amanu, adapun orang-orang beriman asyaddu hubbalillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Kita bekerja, mungkin ibu-ibu punya kesibukan, ya kan? Bukan nggak boleh menulis, ya kan? Atau mungkin mengajar, atau apapun kesibukannya. Tapi begitu waktu sholat, kita melaksanakan sholat. Sholat lebih dulu buat kita. Sholat nomor 1 buat kita. Kenapa kita sholat? Karena kita tahu sholat itu adalah wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sayang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Jadi kata-kata yang perlu digarisbawahi, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, ini catatan kita. Contohnya adalah yang paling luar biasa. Saya suka sekali, buat saya contoh yang paling pas adalah Asiyah, istri Fir'aun. Surat At-Tahrim ayat 11. Di surat At-Tahrim ayat 11, Asiyah adalah permaisuri. Asiyah adalah ibu negara. Permaisuri dari suami Fir'aun, kerajaannya luar biasa besar, kaya raya, terkenal Fir'aun itu suaminya. Tapi walaupun dia sangat mencintai Fir'aun, ya gimana nggak cinta sayangnya, ya kan? Suaminya kaya raya, populer, jadi raja ratusan tahun. Dengan izin Allah, walaupun dia menjadi istri Fir'aun, dia tetap beriman, dia bisa membesarkan Musa di istananya. Tapi begitu Fir'aun tahu kalau Asiyah itu adalah beriman kepada Allah, sementara Fir'aun memusuhi Allah, dia mengaku Tuhan, Ana Rabbukumul A'la, kata Fir'aun. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Aku adalah pencipta yang paling tinggi. Rob itu pencipta, penguasa, pengatur. Lanjut Asiyah mengatakan, ketika dia tahu suaminya sudah mengaku Tuhan, ini udah bahaya. Ini kekejaman yang luar biasa. Walaupun Asiyah mencintai suaminya, maka kemudian Asiyah rela menyebutkan keimanan. Kata Asiyah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, di surat At-Tahrim ayat 11. Rabbi benile indaka baitan fil jannah. Kata Asiyah. Wahai Allah, bangunkan aku istana di surga. Kenapa Asiyah minta istana di surga, teman-teman saya? Karena beliau udah dapat istana di dunia. Kalau saya kan di dunianya baru rumah sederhana. Kalau Asiyah udah istana di surga, dia udah permaisuri, udah punya ajudan. Ya, istananya luar biasa, semuanya lengkap. Ya, rumahnya kolam renangnya dari yang hangat, yang dingin ada. Ya kan, semua penjaganya ada, asistennya ada. Dayang-dayangnya banyak. Tapi doanya bukan dunia. Doanya bukan dunia, akhwat. Apa yang diminta? Rabbi, wahai pencipta dan pengaturku, ibnili, bangunkan untukku baitan, sebuah istana, fil jannah, di surga. Boleh nih doa ini kita amalkan. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Allah bangunkan aku istana di surga, tapi dia udah punya istana di dunia. Kalau kita doanya tambah ya, baitan fid dunya wal jannah. Istana di dunia dan di surga, boleh dong. Ya boleh ya. Nah, akhwat, bayangkan bagaimana Asiyah. Asiyah lebih memilih surga daripada dunia yang dia lihat suaminya nggak baik. Dia lebih pilih surga. Masya Allah. Ya, ini konkret sekali contohnya. Wanita solihah. Wanita yang mencintai Allah di atas segala-galanya. Masya Allah ya. Akhwat sayang yang saya cintai ini, lihat ya. Ini Al-Baqarah 165. Sekarang kita lihat lagi, tadi At-Tahrim. Tahrim udah selesai. Sekarang kita lihat lagi, kembali lagi ke Al-Baqarah.
Ini kan 165, sekarang 166. Allah mengingatkan, teman-teman, orang kalau udah cinta kan udah susah dibilangin ya. Kayaknya orang kalau udah cinta udah buta ya, teman-teman. Ya, udah pernah belum melihat? Ya kemarin hari nggak kemarin ya 2 hari yang lalu, hari Ahad, saya diminta seorang ibu untuk mengingatkan anaknya mencintai pacarnya dan sudah mau menikah nanti akhir November. Tiba-tiba bilang sama ibunya, baru kemarin dia bilang sama ibunya hari Ahad, mau menikah dengan seorang yang beda agama. Wah, ibunya kalau kabut, ya kan, bingung, kok bisa gitu ya, Masya Allah gitu, pokoknya bingung dia ya. Akhirnya ibu itu meminta kepada saya untuk menasehati anak, ya kan. Terus saya tanya dong, boleh saya tahu apa yang menyebabkan kamu cinta sama dia? Wah, disebutin semua kelebihannya, hebat bener ya. Oh, dia begini, berpikirnya bagus, dia sayang, dia baik, dia kreatif, dia pokoknya gak ada jeleknya. Lah iyalah, orang lagi fall in love, kan? Betul atau tidak? Kalau lagi fall in love memang begitu, pokoknya semua indah, ya kan? Sampai itu dulu kan saya orang jadul ya, ada lagunya tuh Novia Kolopaking. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Oh, berdua aja, gak ada yang lain ngontrak kayaknya ya. Coba bayangkan ya kan. Masya Allah. Saya nggak pernah dengar lagu itu ya, Bu. Iya, karena berarti umurnya beda. Unimedia, kalau Unimedia nggak itu pasti lagunya. Aku makin cinta. Itu lagunya. Masa sih nggak denger? Aku lagunya aku dulu itu. Tuh, yang kan, mana? yang itu. Betul kan Mbak Yanti kan ya? Atau di mungkin atas awan tuh. Kalau Mbak Bud masih muda lagi ya kan. Could it be love? Could it be love? Aisyah. Pokoknya saya lagu-lagu cinta. Oh, kalau saya generasinya ini. My endless love. Sama dong, Bu. Saya lagu tahun 80-an itu. Iya. Cuma masih update ya sampai sekarang ya. Oh iyalah. Oke. Maaf ya. Pokoknya saya suka deh dengan love itu tadi ya. Oke, sampai ada yang duitnya banyak gara-gara lagu love ya. Siapa? The Power of Love. Oh, apa Whitney ya? Siapa? Whitney Houston ya? Oh, Celine Dion. Oh, bukan Whitney Houston ya, The Power of Love. Bukan. Oh, sorry saya nggak terlalu ya? Ini sama mama. Nggak apa-apa, nggak dosa. Saya aja yang kasih tahu, nggak usah dihafalin. Kita hafalin Al-Baqarah aja ya, 166 sekarang. Oke. Just kidding ya, biar nggak ngantuk ya sayang. Ya, tapi nggak apa-apa kan, sekedar tahu. Ya, Celine Dion lagunya itu sehingga duitnya banyak gara-gara lagu The Power of Love. Ya kan? Nah, kalau kita di Indonesia Titiek Puspa. Jatuh cinta berjuta rasanya. Nah, gara-gara itu juga dia duitnya banyak. Pokoknya cinta itu luar biasa. Makanya harus punya cinta dalam hidup. Dan cinta kepada Allah. Cinta yang benar, jangan cinta yang salah. Oke, 166 Al-Baqarah. Ya. Ketika orang-orang yang dicintai itu, nah ini dia ya. Ya, ittaba'u alladzina. Ya, kata Allah. Ketika kamu yang dicintai itu kamu ikuti, ternyata tabarro, berlepas diri. Ingat loh, kalau kita mencintai yang salah, nanti di akhirat, yang salah itu yang diikuti si idola tadi, icon tadi, selebgram tadi. Ketika kita ikuti, nanti di akhirat, dia berlepas diri. Kata dia, tabarro, berlepas diri. Kamu ngapain ngikutin saya? Siapa suruh ngikutin saya? Gitu dia bilang, tabarro. Dia berlepas diri. Beda kalau kita ngikutin Nabi. Kalau ngikutin Nabi kan dapat pahala. Betul nggak saya? Iya kan? Ikutin Nabi dapat pahala. Aduh, iya kan? Tapi kalau mengikuti manusia yang kita cintai salah, kita bisa ditinggalkan. Tabarro, dia berlepas diri. Iya kan? Berlepas diri dia. Baik teman-teman saya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang kita cintai berlepas diri dari kita, ya, maka kemudian teman-teman saya, ya, maka ketika mereka itu berlepas diri dari kita dan mereka lihat azab yang pedih, mereka mengatakan, ya kan, kita nggak punya hubungan apa-apa loh, kata dia. Kita nggak punya hubungan apa-apa loh, kenapa kamu dulu ngikutin saya?
Kenapa kamu dulu jadi follower saya? Gitu. Siapa suruh? Nah kalau sekarang, kenapa saya mau diundang sama Mbak Media? Kenapa saya mau dihubungi oleh Mbak Lulu? Saya tahu bahwa ini agendanya adalah buka Al-Quran, membahas Al-Quran, mengesahkan Allah. Saya cinta kepada Allah, teman-teman juga cinta kepada Allah, cocok kita. Ya kan? Maka saya ikut. Insya Allah kalau seperti ini, insya Allah kita tidak saling berlepas diri. Kita nggak saling berlepas tangan, tabarrok. Tapi kita saling mencintai karena Allah. Jadi ingat, semua yang kita cintai kalau bukan karena Allah, mereka akan berlepas diri. Mereka akan meninggalkan kita. Kenapa dulu kamu ngikutin saya? Siapa suruh? Alhamdulillah, saya udah nggak lagi. Bagus, Lady Daina nggak ada duluan dari saya. Saya juga udah gak cinta sama Lady Daina. Dulu itu, sampai model rambutnya saya ikutin. Ya. Cincinnya blue sapphire ngikutin biar dapet Pangeran Charles dulu. Sama dong, Bu. Model Sama kan? Bu Yanti sama ternyata sama saya. Iya. Allah, ya. Saya bener loh gak bohong. Saya udah baca bukunya, ternyata cinta mereka kandas, ya kan? Wah, saya langsung nggak bener. Saya nggak mau jadi ratu, menderita ternyata jadi ratu sampai mati, berubah paparazzi, ya kan? Saya nggak mau jadi ratu, saya pengen jadi wanita soleha aja deh. Biarin wajah nggak ratu juga nggak apa-apa, yang penting hatinya ratu masuk surga itu. Langsung, alhamdulillah. Jadi saya diperbaiki cintanya, ya. Yang salah dulu diperbaiki, alhamdulillah. Seperti juga loh, Mbak Aldila Putri, saya dulu kepengen jadi Katie Holmes. Karena pengen dapet Tom Cruise. Astagfirullah ya. Gak apa-apa, Tom Cruise-nya udah beriman sayang, ahli Quran, hafal 30 juz Tom Cruise-nya. Ya kan, udah insaf, ya kan, udah hijrah. Tapi begitu tahu, wah salah, cinta saya salah. Saya harus cinta sama Allah. Itu tadi yang sarukan aja dia rela loh, bayar. Jadi orang tuh kalau udah cinta, keluar uang, gak makan, gak minum, capek-capek, berbau-bau, dia mau. Nah sekarang kalau kita udah cintanya bener sama Allah, harus mau berkorban. Kalau kita gak mau berkorban, cinta kita bohong sama Allah, gak benar. Kita karena cinta sama Allah, ngaji, kata Mbak Media, jam 2 gak apa-apa, ngantuk-ngantuk, pokoknya paksain. Iya kan? Betul ya. Sampai doanya, Allahumma paksakan. Gitu kan ya. Karena pengen ngaji gitu ya. Nah, 166. Jadi mereka tuh nanti berlepas diri. Di 167-nya, lebih parah lagi 167-nya. Dan orang-orang yang mengikuti tadi, orang-orang yang jadi follower tadi, Al-Baqarah 167. Orang-orang yang jadi follower itu nyesel, saya. Nyesel. Apa mereka bilang? Sekiranya dulu aku punya kesempatan untuk aku tinggalin tuh orang. Ya, idolaku aku tinggalin, aku gak bakal ngikutin dia. Tentu aku gak akan diazab oleh Allah. Tapi aku sampai mati jadi follower. Yang salah, ya kan? Maka aku nyesel banget gitu ya. Dan mereka yang follower tadi, walaupun mereka follower, mereka tetap mendapat siksa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah 167. Ya kan? Cuman jadi follower loh. Hati-hati. Makanya untuk mengikuti manusia nggak boleh sekedar ikut. Itulah makanya Allah menuntun kita harus ada ilmu. Al ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu sebelum diamalkan. Harus ada ilmu. Nggak bisa kalau nggak ada ilmu. Harus berilmu. Ya, ilmunya dengan apa ya? Karena kita pandemi, nggak bisa offline, ya online. Online pun harus ada gurunya yang jelas. Kalau kita kan kayak begini kan, Mbak Media, kita bisa tanya jawab. Next time kita bisa ketemu. Nggak boleh satu arah. Kalau ini kan two way communication. Nggak boleh satu arah. Kalau satu arah kita nonton di YouTube, ya kan? Kita dengar di podcast, ya kan? Itu kita cuma satu arah. Nah kita nggak boleh, punya guru, harus punya guru. Ya jadi gini, sebenarnya pembina, lebih tepatnya pembina. Kalau guru banyak boleh, Mbak Puput, ya, Mbak Yeti boleh. Punya guru banyak, Mbak Anik boleh. Gurunya Ustadz Adi Hidayat, Mama Dede, Ustadz Abdul Somad, ya kan, boleh. Ustadz Umar Mita, boleh, silakan. Itu mereka bagus. Ustadz Salim Afila, boleh. Mereka bagus, mereka hebat, ya kan, insya Allah bagus. Tapi kalau pembina satu, kok perlu pembina sih? Iya. Lihat deh, sejago-jagonya orang dia punya pelatih. Rudi Hartono punya pelatih. Muhammad Ali punya pelatih. Kwik Kiangi jago bulu tangkis punya pelatih. Yayu Basuki jago tenis punya pelatih. Iya kan? Kenapa dia punya pelatih? Pelatih harus lebih hebat dong dari orang yang jago. Tidak.
Kalau kita lihat pelatihnya Yayu Basuki atau pelatihnya Rudi Hartono, nggak lebih jago dari mereka. Tapi dia butuh pelatih. Karena pelatih bisa lihat blank spotnya seseorang. Dia bisa mengarah. Nggak harus lebih jago. Tapi minimal dia tahu yang terbaik. Dalam hidup juga begitu saya. Rasulullah punya nggak pembina? Punya. Rasulullah langsung dibina oleh Allah. Sehingga Rasulullah salah sedikit, kurang sedikit ketika dia bersama Umi Maktub, ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla. Ya kan? Ketika Rasulullah keliru sedikit atau agak kecewa sedikit, ketika perjanjian Hudaibiyah, karena Umar nggak setuju dengan perjanjian Hudaibiyah, maka kemudian Allah mengingatkan, kamu sudah benar, lakukan aja ya Rasulullah. Nah, kita perlu pembina. Pembina harus satu, tapi kalau guru boleh banyak. Ya, perlu. Kenapa? Karena kita perlu membentuk pribadi kita menjadi lebih soleh. Teman-teman saya yang dirahmati Allah. Ya, nah, saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Oke, jadi di Al-Baqarah 165, 166, 167 ternyata banyak orang yang mencintai selain Allah. Ada yang cinta sama jabatan. Saking cintanya sama jabatan, akhwat, dia rela ke dukun. Harus ke dukun. Saya ke dukun. Saya nggak rela jabatan ini diambil orang. Saya harus ke dukun, kumpulin dukun supaya saya jadi dirut. Misalnya. Saya harus jadi komut. Misalnya. Nauzubillah. Ya kadang-kadang Allah ijabah. Walaupun dukun doanya dijabah sama Allah. Untuk menguji dia. Beriman nggak? Lihat dulu aku. Ayyukum ahsanu amala. Nauzubillah. Pasang susuk biar awet muda. Laris jadi artis. Nah, nauzubillah. Ada yang begitu. Ya kan? Ya, ada yang seperti itu. Kenapa? Karena mencintai selain Allah. Sekarang bagaimana kalau begitu? Bagaimana cinta kita? Cinta yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah harus atur, kata Allah. Bagaimana mengatur cinta kita? Nah, aturan cintanya ada di surat At-Taubah ayat 20. Yuk kita buka. At-Taubah itu surat 9. Ayatnya ayat 24. Ini adalah aturan cinta yang harus kita jaga. Ya, yang harus kita atur dalam hidup kita. Ya. Nah, mulai dari 23 deh. Mulai dari 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu-satunya surat yang nggak pakai basmalah bacanya. Cukup dengan ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman. Kata Allah, hei orang-orang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai aulia, pelindungmu, kekasihmu, loyalitasmu, ya kan? Ketika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Kalau ayah kita dulu ya, dulu di level saya, dulu kan baru-baru tahun 80-an tuh, Mbak Media dan teman-teman. Itu orang kita semangat nih anak-anak muda SMA kuliah dulu saya tahun 80 itu pakai kerudung ya di ITB, di UI, di UGM, di IPB itu yang pertama kali itu ITB sama IPB pakai kerudung. Itu orang tuanya pada marah, kamu ngapain sih anak teknik industri dulu di ITB, termasuk almarhumah Anna Rufaidah ya, itu pakai kerudung awalan juga beliau ya, Masya Allah. Ya kan beliau desainer kan ya, teknik gitu ya, desain gitu ya, interior desain ya, beliau pokoknya fakultas yang cukup bergengsi ya. Kemudian di UI, di IPB, kita pakai kerudung, bapak-bapak kita, orang tua kita nggak setuju. Kamu tuh bukan sastra Arab, kamu tuh bukan IAIN. Kenapa pakai kerudung? Oh, kita dimarahin semuanya. Berat tuh, ujian yang berat banget tuh teman-teman saya. Ujian yang sangat berat, akhirnya kita berat gimana nih? Ada yang keluar rumah, ada yang kalau di luar pakai kerudung, begitu pulang dibuka, karena takut dimarahin sama bapaknya. Nah, ini dia ayatnya. Jadi gimana manajemen cinta? Nah ini dia tadi yang di pertama. Manajemen cinta adalah katakanlah in kana aba'ukum. Kalau ada ayah-ayahmu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum wa amwal ya, dan juga harta-hartamu ya. Dan juga harta-hartamu ya. Harta kekayaan yang kamu usahakan, bisnismu juga termasuk bisnismu. Kamu khawatir akan kerugiannya. Dan juga tempat tinggalmu yang kamu cintai. Lebih kamu cintai. Ahabbu minallah. Kamu lebih cinta kepada ayahmu, bos-bos kamu, saudara kamu, anak kamu, bisnis kamu. Lebih kamu cintai minallah daripada Allah wa Rasul.
Ya kan? Wa jihadi fi sabilillah fatarabbasu. Tunggu ketetapan dari Allah. Oh, ini ayat ini langsung masuk. Mana yang lebih kita cintai, ayah kita atau kerudung? Kerudung wajib, kata Allah. Ya kan? Pakai jilbab wajib pada waktu itu ya. Kita disampaikan. Akhirnya kita sampaikan pelan-pelan. Bukan berarti ngelawan ayah. Enggak. Kita sampaikan ayah, kita pakai ini bukan karena emosi, bukan ikut-ikutan, tapi Allah dan Rasulnya mengajarkan itu. Ya kan? Begitu juga, ya kan? Hijrah. Oh, saya ingat cerita tuh. Saya alhamdulillah berteman juga sama Mbak Rati Sanggarwati. Ya, Mbak Rati Pragawati ya, Masya Allah ya. Beliau tuh udah cantik, terkenal, Masya Allah ya. Beliau tuh mendunia ya, Pragawati mendunia. Dia tuh cerita ya kalau pakai baju apa untuk memperagakan baju itu ada baju yang sekali bayar tuh 30 juta, 40 juta, 50 juta. Tapi buka paha dikit, buka dada dikit, gitu kan ya. Tapi beliau hijrah. Beliau hijrah. Hang ya? Iya, oke. Udah mulai lagi ya? Udah nggak hang ya? Nah. Beliau meninggalkan dunia catwalk. Saya ketemu sama beliau Mbak Nani, aku diuji sama Allah. Begitu aku tinggalkan dunia catwalk, aku nggak punya duit sama sekali. Ujian. Iya, kita harus hijrah. Ya kan? Walaupun itu bisnis yang menggiurkan, dia hijrah. Alhamdulillah ya. Ibu sekalian. Jadi beliau hijrah. Masih banyak lagi artis-artis yang hijrah. Dewi Sandra ya, masih banyak lagi ya. Gitu ya, Fenita Ari Untung. Mereka tinggalkan bisnis yang padahal Fenita tuh lagi di puncak-puncaknya ya, jadi presenter ya. Bayarannya lumayan, udah gitu prime time lagi ya. Waktunya juga luar biasa. Ditinggalkan. Kenapa? Karena dia mencintai Allah dan Rasul. Masya Allah. Akhwat, sekarang apa coba? Kalau saya, si Pragawati bukan, artis bukan. Kalau saya cuma meninggalkan aja, saya hijrah aja biasa-biasa aja gitu ya. Enggak seperti mereka yang harus ditinggalkan tuh sesuatu yang sangat prestisius gitu loh. Ya kan? Jadi nggak apa-apa dong saya tinggalkan. Jadi ketika kita mencintai Allah di atas segalanya, kita nggak akan rugi. Kita bakal bahagia. Karena yang kebahagiaan itu adalah ketika kita mengikuti sang pencinta. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan sejati adalah kita mengikuti orang yang kita cintai. Sesuatu yang kita cintai. Itu bahagia banget gitu loh. Masya Allah. Nah maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya di dalam Al-Quranul Karim surat As-Saff surat 61 di ayat 10-nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai teman-teman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau nggak aku tunjukkan kepada kamu sekalian, kepada kami semuanya, kepada kita semuanya, ya kan? Tijaratin tunjikum min adzabin alim, bisnis yang membuat kita terbebas dari azab yang pedih, bisnis yang menyenangkan, bisnis yang menggembirakan, bisnis yang menggiurkan. Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, mencintai Allah di atas segalanya, menyayangi Allah. Ikut apa-apa kata-kata Allah. Tu'minuna billahi wa rasulihi, Allah dan Rasul, dua-dua nggak boleh ditinggalkan. Waktu jahidu dan berjihadlah kamu bersungguh-sungguh walaupun waktunya siang, belum ada mungkin ada yang belum makan siang, ya kan, ada yang belum istirahat sudah ngantuk gitu kan ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu, jihadnya bi amwalikum wa anfusikum, dengan amwal, dengan harta dan jiwa. Harus punya kuota untuk bisa ikut Zoom. Betul tidak ya kan? Enggak apa-apa, kita juga butuh ya kan sinyal, kita butuh juga internet, kita butuh juga kuota. Kita pakai buat yang lain, kita pakai untuk dakwah, pakai untuk ngaji, ilmunya ada. Ketika kita mencintai Allah dan Rasul, hidup ini akan bahagia teman-teman saya. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta itu tidak terlihat, tapi cinta dahsyat. Cinta bisa merubah sesuatu, walaupun dia tidak terlihat. Dan cinta itu kata kerja. Tolong digarisbawahi, cinta itu kata kerja. Cinta bukan kata sifat. Kalau betul saya cinta kepada Allah, saya harus berusaha belajar Al-Quran. Saya berusaha mencintai Allah. Saya ikuti aturan Allah. Saya sholat 5 waktu. Saya berusaha untuk mengikuti apa yang disuruh Allah dan apa yang nggak boleh menurut Allah. Karena saya mencintai Allah. Jadi cinta bukan hanya sekedar sifat mencintai, tapi saya berusaha. Saya cinta sama teman-teman, saya berusaha memberikan yang terbaik pada teman-teman semuanya. Ya, begitu juga kita cinta pada orang tua. Saya cerita sedikit, sekarang lagi viral. Udah baca tentang Habib pegulat? Ya, saya suka banget itu ya. Saya suka banget ya. Sebenarnya saya nggak suka gulat,
Tapi saya suka filosofi kehidupannya. Saya suka filosofi kehidupannya. Luar biasa. Banyak dilihat dari banyak faktor. Beliau adalah laki-laki sejati. Saya mengambil kesimpulan, orang di luar Islam nggak pernah baca Quran, mungkin. Orang di luar Islam nggak pernah baca hadis. Tapi orang di luar Islam perlu menunjukkan kehebatan kita sebagai seorang muslim. Tunjukkan bahwa kita muslim. Iya kan? Tunjukkan ya, bahwasannya kita adalah muslim. Begitulah Habib. Ketika dia mau bertarung dengan orang yang luar biasa, iya kan? Maka ketika dia bertarung, dia dicemooh, dia dicaci maki. Bahkan Islamnya dicaci maki, bukan Habib. Dia jelek-jelekin Islam, bahkan sampai meludah segala. Dia diam, dia tidak balas. Begitu bertanding di rim, dia habiskan itu musuhnya. Menang Habib, kemudian dia langsung berkata-kata, Islam is the best. Islam is, we are proud to be Muslim. Saya bangga dengan keislaman saya. Dia tunjukin Islam itu hebat, Islam itu keren. Ternyata Habib itu dari kecil dilatih oleh ayahnya berbulan. Makanya Habib punya fisik yang luar biasa. Bertanding 28 kali teman-teman, gak pernah kalah. 28 lawan 0. 28 kali gak pernah berkalah. 29. Tunggu dulu. 28 dulu Mbak Maida. Nih, saya mau cerita. 28 dulu. Setelah di pertandingan ke-28 dia menang, ayahnya wafat. Nah, ayahnya dulu wafat. Ketika ayahnya wafat, ayahnya pernah berpesan, dia tidak boleh bertanding tanpa didampingi ayahnya. Ke-28 ayahnya meninggal, ibunya bilang, Habib, kamu udah nggak boleh bertanding lagi. Karena kamu ayah sudah tidak ada. Maka Habib mengatakan pada ibunya, Bunda, saya akan sayang pada Bunda dan akan nurut pada Bunda. Izinkan saya bertarung sekali lagi, ini adalah persembahan saya kepada dunia bahwa Islam itu hebat. Tanpa ayah, sekali saja tanpa ayah, ridhoi saya agar saya menang. Begitu, dan setelah ini saya akan berhenti bertarung. Maka bertarung yang ke-29, Mbak, dan dia menang, dan dia taati janjinya kepada ibunya. Bahwa dia nggak akan bertarung lagi. Cukup, jadi 29 kali. Begitu ya. Saya melihatnya seorang Habib, biasanya jujur ya, orang kalau lagi di puncak-puncak karir, itu dia nggak mau turun. Habib turun demi cinta kepada ibunya dan demi janji kepada ayah. Apa? Seorang Habib yang terkenal, hebat, ternyata dia tetap birru walidain. Hormat pada orang tua. Ini yang saya ambil. 29 kali bertarung dan dia menunjukkan seorang muslim itu hebat. Orang muslim fisiknya juga harus kuat. Nah, saya melihatnya kecintaannya kepada orang tua ya. Boleh nggak cinta pada orang tua? Harus ya. Rabbi firli walidayya warhamhuma ya. Masya Allah, semoga orang tua kita mendapatkan pahala dengan teman-teman semua hadir di taklim ini. Pahalanya mengalir, orang tua yang masih ada semoga sehat walafiat. Jika orang tuanya sudah tidak ada, semoga kuburnya ditenangkan. Mengalirkan pahala, tersenyum melihat putrinya tetap mencintai Quran. Putrinya tetap mencintai taklim yang menyebar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Cinta pada Allah dan Rasul di atas segalanya. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan dengan ibadah kita sehari-hari. Terima kasih banyak Mbak Media dan teman-teman semuanya. Maaf lahir batin jika ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan bisa berlanjut lagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu tanya jawab Ibu ya. Boleh, silakan. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang pertanyaan, dihidupin aja mic-nya sendiri. Saya mau nanya dulu, boleh nggak Ibu? Boleh dong, Mbak Ya. Media. Yang ayat yang terakhir itu as-sofat apa? As-Saffat ayat 11, 10 sampai 11, 61. As-Sof, bukan As-Sof. 61. As-Saff 61 ayat 10 sampai 10. 11. Ya. Sampai 11. Ini Ibu, kan tadi tuh kalau kita melihat cinta kepada Allah terus memberikan tandingan kepada makhluk lainnya gitu atau mungkin tergantung pada harta, jabatan dan lain sebagainya. Itu kan kayaknya ekstrim gitu ya, maksudnya yang kayak tadi Ibu beri contoh misalnya ada orang yang saking cintanya kepada Syahrul Khan ya, sampai dia nungguin walaupun udah delay pesawatnya misalnya gitu loh. Atau contoh-contoh yang lain yang cukup ekstrim. Nah, apakah cinta kepada Al-Baqarah yang di Al-Baqarah 165 tadi ya, yang mengatakan tandingan itu apakah harus ekstrim dulu atau apakah dengan kita misalnya gini, kita kan punya hari-hari nih Bu. Jadi kan kita kan nggak selalu dalam setiap keseharian kita tuh harus beribadah. Maksudnya ibadah itu kita ngaji, kita cari ilmu, kita sholat gitu loh. Apakah dengan kita melakukan hal-hal lain, misalnya kita nonton misalnya, atau kita mungkin contoh simpel
shopping misalnya. Apakah itu juga menunjukkan bahwa kita itu memberikan tandingan, kita suka shopping misalnya, apakah itu memberikan tandingan atau tidak ke apa sebagai tandingan kepada Allah gitu, atau harus ekstrim gitu loh ininya pelaksanaannya dalam keseharian kita gitu Ya, aja Bu. baik. Makasih Mbak Media, pertanyaannya bagus sekali ya. Kita harus realistis juga dan Islam itu indah banget. Gitu ya. Enaknya dalam Islam, semua aktivitas kita bisa bernilai ibadah. Surat Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am surat 6 ayat 162. Semuanya kita tuh dalam Islam cuma dalam Islam yang hebat keren. Makanya orang tuh kalau nggak mau berislam, saya tuh kesian aja gitu ya. Tidurnya ibadah, makannya ibadah. Dan maaf, kita semua bukan muda lagi, kita sudah sama-sama paham. Berumah tangganya ibadah. Sampai ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau seorang laki-laki mendatangi istrinya itu adalah ibadah? Ya. Meletakkan di tempat yang halal ibadah. Bayangkan gitu ya. Artinya apa Mbak Media? Kalau kita sebagai orang muslim, enak sekali. Boleh nggak sih shopping? Ya boleh lah. Manusiawi banget gitu lah. Apalagi perempuan. Perempuan tuh rekreasinya shopping. Suami-suami kalau pengen lihat istrinya senyum, kasih aja duit suruh shopping. Kita juga pulang-pulang dia mau masak. Bener deh, kalau nggak percaya saya temenin shoppingnya. Betul nggak ya? Iya. Jadi buat perempuan itu shopping itu rekreasi ya. Teman-teman sayangnya dirahmati Allah. Rekreasi nggak harus ke kebun binatang atau ke puncak ya. Akhwat saya. Nah jadi boleh nggak? Boleh. Shopping boleh, bepergian boleh. Tapi ingat, ada waktu-waktu utama, sholat. Ya nggak boleh ditinggalkan. Kalau saya misalnya mau ke Tanah Abang, ke Tamrin City, saya berangkatnya lebih pagi. Supaya apa? Zuhur udah pulang. Nah bisa sholat. Atau mungkin ketika waktu mau azan, buru-buru ke musola. Enggak apa-apa, boleh. Oh jadi di put priority tetap Allah gitu ya pada saat ini gitu ya. Okay. Jadi ini Mbak Media dan teman-teman, Islam itu enak banget. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tuh tergantung niat. Niatin aja untuk Allah. Boleh nggak sih belanja? Boleh. Shopping yang mahal, yang bagus. Ya kan? Bajunya Burberry. Kemudian Prada. Ya kan? Coach. Ya kan? Kemudian apa lagi? Zara. H&M. Boleh. Untuk apa? Biar orang lain lihat Islam. Islam itu sugih, berukih. Tapi zakatnya dong. Nolnya 12. Ya kan? Boleh nggak? Boleh banget kalau ada. Ya kan? Kenapa enggak? Ya kan, kenapa enggak? Boleh. Ya kan, kita nggak boleh bilang, dia kok keren banget sih serba branded. Orang dia punya uang, kenapa enggak? Kita kenapa nggak branded? Oh saya, nggak punya. Ya kan? Kalau punya kenapa enggak? Gitu kan, ya iya. Jangan suka, mohon maaf ya, saya nggak suka negatif thinking. Saya seneng loh, saudara-saudara muslim saya keren. Saya seneng, beneran. Ya kan, kenapa orang dia punya, mampu. Kalau dia nggak punya, dipaksa-paksa sampai kartu kreditnya banyak, nah itu nggak boleh. Jangan. Ya kan, dia susah sendiri. Cuman karena gengsi, jangan, ya kan? Nggak perlu kayak begitu. Jadi enak sekali Mbak Media dan teman-teman, kita tuh ngapain aja, makan karena Allah. Kenapa kita makan? Supaya sehat, kuat, ibadahnya kuat. Ibadah, makan. Ya kan? Pakai baju rapi, pakai kerudung rapi, pakai bros yang besar, cantik. Kenapa sih kok rapi banget? Supaya orang lain lihat, muslim itu rapi, cantik, keren. Nah, rumahnya rapi, bersih, diperbaiki dengan baik, ditata dengan baik, sehingga orang semua suka datang ke rumahnya. Kok cakep banget begitu, dan ini baru muslim. Seneng kan teman-teman saya yang dirahmati Allah ya, boleh. Jadi nggak masalah, nggak harus ekstrim seperti tadi gitu ya. Niatin aja karena Allah, ya kan? Boleh teman-teman saya. Dan itu sah-sah aja. Kalau lihat sahabat siapa yang kaya, sugih gitu Mbak Media. Muawiyah. Utsman ya. Kaya raya, tajir melintir, sugih perugih, kaya meraya, sampai saldo rekeningnya unlimited. Pasti teman-teman udah pernah semuanya. Bandingkan nih, Islam tuh kaya loh. Nanti next time boleh ya Mbak Media. Kita bicara soal harta. Kalau kita bicara harta bukan berarti kita ngomongin dunia aja. Lihat ya, ketika teman-teman ke London, itu ada museum Istana Buckingham, ya ada museumnya. Di sana disimpan ini apa namanya mahkota. Semua ratu-ratu Elizabeth dari yang awal-awal gitu ya, itu mahkotanya palsu. Replikanya, maksud saya replikanya, bukan palsu. Bukan yang asli. Semua tuh perhiasannya disimpan itu replika. Jadi bukan asli, ya kan? Tapi kalau di Istanbul, di Topkapı,
di Istanbul itu kerajaan Islam dari awal, dari kerajaan Ottoman. Itu semuanya asli. Ya kan, berliannya, emasnya, ayunannya, piringnya, kalungnya, terus kemudian brosnya, semua gelas-gelasnya, sendoknya, semua emas semua. Makanya kalau di Topkapi dijaga polisi, ya kan? Siapa yang kaya coba berarti? Siapa yang kaya? Islam kaya, ya teman-teman saya. Jadi jangan mohon maaf, jangan kita kalau ada teman kaya kita harusnya bersyukur. Harusnya muslim kayak gitu. Kata Nabi, kekayaan lebih bagus ada di tangan orang yang soleh. Nah, jadi kalau kita ngaji sebaiknya semuanya kaya. Itu insya Allah. Kalau belum kaya minimal udah bercita-cita jadi kaya. Ya cita-cita dulu, nggak apa-apa kan, boleh. Iya kan, ya nggak apa-apa. Kalau ada teman kita yang kaya, jangan suka dinyinyirin. Ada teman kalau kaya suka dinyinyirin, bukan di Hongkong, bukan loh. Ada teman saya, ya kan, bukan di sini, bukan. Ya. Kalau ada yang kaya, langsung deh ngomongnya negatif. OKB. Saya bilang, kenapa sih OKB? Iya dia OKB. Nggak apa-apa lagi OKB. Saya suka dengan OKB. Saya suka banget dengan OKB. Daripada OKL. Orang kaya baru, cakep, cantik, apalagi rajin sedekah. Kalau OKL, orang kere, lama. Saya nggak suka. Betul ya Mbak Ani ya. Orang kere kok lama sih, janganlah gitu ya, cepet dong. Move on ya, berubah lebih baik lagi, insya Allah ya, mudah-mudahan berkah ya. Jadi gitu Mbak Media saya, monggo ya, kalau ada pertanyaan yang Ibu. lain, Makasih Ibu. Ya, silakan yang lain. Dini, ada tanya Din? Lagi terpesona sama Ustazah. Malu. Mbak Dini saja. Tadi Dini tuh ngantuk katanya Bu, supaya sekarang jadi ini. Apa fitnah nih? Fitnah. Berarti Mbak Dini udah mencintai Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan yang lain pertanyaan. Mbak Emma, silakan kalau ada yang mau ditanyain. Oke, saya komen aja deh. Silakan Din, silakan. Enggak, bahasa Ustazah itu memang terlihat simpel ya Pak Ustazah ya, maksudnya sebenarnya dalam Islam itu yang dibilang agama yang tidak menyusahkan gitu ya, tapi somehow memang Allah juga menciptakan ujian-ujian tuh Ustazah ya kan, kalau misalnya kayak tadi dibilang contohnya itu ekstrim-ekstrim, kayak model kita lagi nonton nanggung ada azan gitu ya, atau kita lagi masak nanggung ntar dulu deh, itu tuh yang kayak gitu tuh godaannya itu bagaimana ya Ustazah? Mau kita bikin gampang tapi kok kayaknya sering banget nyicil dosa yang kayak gitu loh Ustazah. Gitu. Iya. Bagus Mbak Dini. Baik ya. Jadi gini. Manusia kan memang imannya itu kan yazid wa yanqus, naik turun. Ya kan? Yazid wa yanqus. Nah, ketika iman kita lagi turun, kita tergoda secara halus gitu. Secara halus gitu ya, ngobrol ya kan, panjang akhirnya sholatnya terlambat ya kan, atau sibuk-sibuk yang lain, akhirnya lupa baca Quran, akhirnya tahu-tahu udah malam, udah tidur, udah capek ya kan. Nah, ketika seperti itu doanya adalah yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Hai yang membolak-balikan hati, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agama. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Nah, kita berusaha Mbak Dini, berusaha lagi untuk kembali lagi, ya kan? Nah, ini kan yang dilihat oleh Allah usahanya, Mbak, bukan hasilnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika kita lalai, kita berusaha bangkit lebih baik. Ketika kita lupa, kita berusaha untuk bangkit lagi. Makanya doa kita juga kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya kan? Jadi ya Allah ampuni aku ketika aku lalai atau aku terlupa, ya kan? Tapi kita berusaha lebih baik lagi ya. Saya belajar nih Mbak Dini dan teman-teman semua. Saya juga masih belajar terus ya kan. Orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang mampu memanage waktu dengan baik. Orang-orang bule itu karena dia nggak punya konsep wal asr, tapi dia bikin konsep time is money. Padahal uang ya waktu lebih berharga dari uang. Waktu lebih berharga dari uang. Uang bisa dicari loh teman-teman. Ya kan, kita nggak punya uang, kita cari uang kita hilang, kita bisa cari lagi, kita ditipu, kita bisa cari lebih dari itu. Tapi kalau waktu nggak bisa dicari lagi, maka konsep kita lebih keren daripada time is money. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, jadi ketika kita udah betul-betul mencintai Allah, kita merasa waktu-waktu itu akan berharga dan bernilai ketika kita dekat dengan Allah,
ketika kita menjalankan perintah Allah. Subhanallah, ada sebuah kenikmatan yang luar biasa. Begitu Mbak Dini ya. Jadi ya wajar gitu ya, tapi bukan berarti kita nggak boleh membiarkan kewajaran tadi gitu ya. Kita tetap berusaha menjadi lebih baik lagi, berusaha lebih baik lagi. Minta ampun ya Allah, besok mau lebih baik lagi, mau lebih baik lagi gitu ya, seperti itu. Pelan-pelan ya, insya Allah lama-lama pasti bisa. Oke Mbak Dini ya, kan mau dapat surga istana dunia dan akhirat, insya Allah. Ya. Oke, baik, silakan Mbak Media. Silakan. Halo, Assalamualaikum Ya. Ustazah. Silakan Mbak Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran gak nih lagi Cipayung hujan deras banget? Oh, gitu kedengeran ya? banget, kedengeran Kedengeran ya? banget. Kedengeran bagus. Ini kebetulan ada yang dari yang di Indonesia tapi dari Hong Kong gitu loh. Tadinya tinggal di Hong Kong, kemudian udah pulang. Jadi ada beberapa yang join juga Ustazah. Oh, baik, alhamdulillah. Kayak Mbak Lulu juga kayaknya tadi Mbak Lulu. Mbak kayak Lulu, gitu, ya? terus Mbak Yanti, Mbak Siti, Oh, ini ya. apa? Ada Oh, Bu. ya. Mbak Baik, Lulu. silahkan saya. Silakan Mbak Febi. Silakan Feb. Gini, mungkin saya pribadi bisa sebut nikah muda itu jadi fenomena ya. Karena banyak banget orang-orang yang berpengaruh, yang followernya banyak itu pada nikah muda. Nah, saya punya keluarga yang udah minta nikah, tapi kitanya nahan gitu, maksudnya nanti dulu belum cukup umur gitu, laki-laki. Nah, kita mikirnya karena laki-laki nantilah umur 28 gitu, jangan terburu-buru, apalagi ini pihak laki-laki kita yang tanggung jawab gitu kan. Nah, itu sampai di batas mana kita bisa boleh nahan atau memang kita nggak boleh nahan sama sekali, karena dia sudah laki-laki balik dewasa, dia merasanya dia mampu, silakan gitu, kita silakan, nggak apa-apa, kita nikahin aja gitu. Ya. Wah, enak nih, temanya bagus nih pertanyaannya Mbak Baby, makasih ya soal merit. Ya, Masya Allah. Jadi gini Mbak Baby dan teman-teman semua, nikah itu hukumnya kalau dalam ilmu fikih ya, nikah itu bisa haram, bisa wajib, bisa mubah, bisa sunnah. Nggak wajib semuanya. Nikah wajib hukumnya ketika kalau dia nggak nikah dia maksiat. Nah, sekarang persoalannya gimana nih anak laki-laki nikah umur berapa? Nggak pakai usia kalau dalam Islam. Yang penting dia bertanggung jawab. Kenapa demikian? Karena kedewasaan seseorang nggak bisa diukur dengan usia. Betul tidak? Ada loh laki-laki yang 30 tahun masih manja, nggak bisa ngapa-ngapain, makan diambilin sama ibunya, ya kan, nggak mau ngapa-ngapain, belum bisa cari uang, semua masih minta sama ibunya, ada. Tapi ada anak laki-laki yang 17 tahun udah bisa cari uang, bertanggung jawab, bisa masak, bisa menyediakan semuanya, dia bertanggung jawab, kuliah biaya sendiri, bahkan dia bisa memberi kepada ibu. Nah, jadi dewasa nggak diukur dengan usia. Ya, tapi tentunya balik itu mukalaf, itu aja ukurannya ketika dia balik. Jadi usia berapa? 28 kah, 27 kah, atau 23? 22, tapi dia udah bertanggung jawab, dia bisa mencari nafkah, dia tahu hukum, dia bisa baca Al-Quran dengan baik, bisa jadi imam, dia tahu bagaimana kriteria seorang laki-laki yang baik. Yang bagusnya Mbak Febi, kalau ada anak laki-laki mau nikah, tanyakan pada dia, apa visi misi kamu nikah? Itu yang paling bagus. Saya kalau ada calon menantu yang mau dengan anak saya akan tanya, visi misi kamu nikah apa? Ya sih cinta aja gitu loh Bu sama anak ibu. Oh nggak ada, makan tuh cinta, nggak boleh saya. Iya kan? Visi menikah itu saya ingin membangun rumah tangga, saya bertanggung jawab, saya ingin rumah tangganya ibadah kepada Allah, ya kan, saya sebagai laki-laki bertanggung jawab, saya boleh tanya, apa mas kawin yang akan kamu berikan? Itu bukan matre loh, laki-laki wajib memberi mas kawin. Saya dulu belum ngerti, jadi mas kawinnya cukup seperangkat pakaian sholat. Oh tidak, ternyata harus mas kawin, berarti emas. Kayak Raisa, 500 gram, salah deh. Raisa 500 gram loh Mbak Media, mas kawinnya. Kalau nggak percaya cek deh. Gitu ya. Tapi karena saya bukan Raisa yang nggak 500 gram lah. 5 doang, atau mungkin separuhnya dari 5. Ya kan? Kalau rumah boleh nggak Bu? Mas kawin sebuah rumah gitu boleh nggak? Mas kawin boleh banget, boleh banget. Apalagi rumahnya di Hong Kong, besar lagi. Boleh, apartemen gitu 5 kamar atau 3 kamar. Ya.
Boleh dong, Mbak Yanti, ya kan boleh. Pokoknya gini, emas kawin itu artinya yang berharga, ya. Jangan yang tidak berharga. Artinya, misalnya kayaknya mohon maaf ya, misalnya seperangkat pakaian sholat, bukan nggak boleh 3 kali cuci habis dia, ya kan? Misalnya, ya kan? Nah, harus yang awet, ya bernilai, harus bernilai. Ya. Tanya visi misinya, Mbak Feby, terus tanggung jawabnya. Kira-kira dia udah bisa tanggung jawab nggak? Kalau udah nikah, walaupun rumahnya ngontrak kayak apa, terserah dia. Pokoknya dia udah punya rumah sendiri, dia bisa memberi nafkah. Boleh, nggak apa-apa Mbak, udah cukup. Dia tahu hukum menikah, dia tahu nggak toharoh ketika menikah. Nanti kita bahas toharoh ya, yang terakhir ya. Toharoh itu bersuci, ya kan fikihnya bagaimana. Itu Mbak Feby. Jangan usia Mbak, jangan usia. Kalau dia udah mampu dan dia baik-baik saja, daripada maaf loh, kalau ditahan-tahan, nauzubillah, kalau maksiat kita ikut dosa. Tapi kalau kita lihat dia udah punya penghasilan, maaf loh, nggak harus lulus kuliah S1 kan bekerja. Sekarang kan orang banyak bisnis online ya. Saya punya teman loh, umur 20 tahun, penghasilannya udah mendekati 100 juta. Halal online dagangnya. Sebulan Tehnon 100 juta. 22 tahun, 21. Ya kan? Dia bilang mau nikah, oh harus, saya bilang. Udah punya duit. Baca Qur'annya udah 15 juz apa namanya. Ya kan, penghasilannya besar, boleh, saya bilang gitu ya. Gitu Mbak Feby sayang, ya tanyakan visi misinya, kasih motivasi. Nanti kalau kamu nikah kamu tanggung jawab ya, gini-gini kamu mampu nggak? Mampu apa yang udah kamu lakukan? Kita tanya bisnis kamu apa? Usaha kamu apa? Kalau dia bilang, nikah aja, saya nggak punya apa-apa, ntar numpang di rumah ibu. Oh nggak boleh, itu namanya nggak bertanggung jawab. Gitu ya, seperti itu. Baik ya, oke. Syaratnya nih sepintas, anak laki-laki syaratnya 3 aja, 3 nabi, 3 sifat nabi. Nabi Musa, Qawiyul Amin, kuat dan terpercaya. Hafidun Alim, sifat Nabi Yusuf. Hafidun Alim, Al-Hafid, ya, menjaga diri, terhormat, dan berilmu. Sifat Nabi Muhammad yang ketiga, Raufur Rahim, lemah lembut, kasih sayang pada perempuan, nggak KDRT, nggak jahat, nggak kejam, nggak kasar. Gitu. Sederhananya ya, nanti next kita belajar lebih jauh. Oke. Itu aja Mbak Feby saya. Ya. Kriteria itu juga harus disampaikan. Nah. Baik, silakan Mbak Media. Silakan. Kalau sekarang kita kasih alasannya gini, Ustazah, nanti aja lagi corona. Nanti kalau dia pinter dia bilang gini, justru lagi corona, enak loh, efektif dan murah loh biayanya. Ngirit ya. Iya. Ngirit ya. Sekarang kan nggak perlu pesta ya, nggak perlu pesta. Nggak boleh rame-rame. Iya, nggak boleh besar-besar, malah murah loh. Udah gitu ngasihnya hampers aja bawa pulang. Iya benar. Iya betul ya. Oke, silakan. Silakan, ada lagi pertanyaan? Mbak Puput, silakan. Mbak Yeti, ada mau tanyain ya? Mic-nya belum di... ya. Boleh kalau... silakan. Assalamualaikum. Suaranya kurang kencang, Mbak. Iya. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya, oke. Barusan Ustazah ada bilang kalau nikah itu jatuhnya bisa 4 perkara, wajib, sunnah, haram, dan mubah. Betul bukan? Betul. Terus yang satu, Ustazah baru menjelaskan satu, kalau wajib itu jatuhnya wajib, kalau kita tidak kalau tidak melakukan nikah nanti jadinya maksiat. Betul bukan? Boleh tidak dijelaskan jatuhnya yang 3 perkara lagi itu sebabnya apa? Kenapa bisa jatuhnya sunnah, haram, dan mubah? Kalau saya tidak salah tadi begitu. Ya. Terima kasih sebelumnya. Betul. Ustazah. Oke. Makasih Mbak Yeti. Secara fikih ya, ini secara fikih. Jadi wajib ketika dia kalau nggak nikah dia maksiat, dia berzina, maka dia sebaiknya menikah. Ya, tapi tentunya diiringi tanggung jawab ya. Yang kedua, dia sunnah nikah. Ketika dia menikah, dia lebih baik. Tapi kalau nggak nikah nggak apa-apa. Ya kan? Contohnya siapa? Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Itu nggak nikah loh. Karena sibuk menulis. Ulama. Imam Ibnu Taimiyah nggak nikah. Satu lagi, Said Qutb lama di penjara sama kayak Ibnu Taimiyah, nggak sempet nikah. Apakah dia dosa? Wajib loh nikah. Kok kamu nggak nikah? Nggak sempet nikah, mikirin umat sama mencari ilmu, ya kan? Nah itu sunnah mubah. Boleh nikah, boleh enggak, yang begitu. Nah nikah jadi haram hukumnya. Nikah bisa haram Mbak Yeti hukumnya. Kenapa Mbak Feby haram?
ketika dia menikah membuat istrinya tersiksa. Contoh, seorang laki-laki yang udah jelas-jelas impoten atau dia punya penyakit kelamin. Ketika dia menikah, dia akan menularkan kepada istri. Haram hukumnya menikah. Berarti dia akan merusak orang lain. Jadi haram. Tapi kan ada yang suka menutup-nutupi keluarganya. Nggak boleh. Seperti itu. Di antaranya. Ya, itu dalam Islam seperti itu. Ya, nah tadi kalau termasuk yang Mbak Feby tanyain, itu mubah aja. Boleh nikah, boleh enggak. Tanyain dulu, makanya ditanya dulu. Kalau saya bilang fit and proper test. Ya kan? Mau menikah, apa tujuannya, persiapannya apa. Kan dia mau bertanggung jawab. Jangan ditahan-tahan, ditanya, diajak diskusi. Anak laki-laki kan logik, ya. Begitu Mbak Yeti sayang, semoga berkenan, ya. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Mbak Sasa ada yang mau tanyain? Hang ya. Ada lagi ibu-ibu? Kalau enggak kita tutup kajian kita. Atau mungkin Ustazah ada mau nambahin lagi mungkin? Iya, sebagai closing statement, setiap manusia diberikan cinta. Cinta yang Allah anugerahkan harus diarahkan kepada Allah yang nomor satu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta pada semuanya yang ada di muka bumi ini karena Allah dan Rasul. Tidak masalah. Ya, tidak boleh mencintai sesuatu yang dilarang oleh Allah, tidak boleh mencintai sesuatu yang dilarang oleh Rasul, tapi mencintailah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul mengikuti beliau dan meninggalkan apa-apa yang dibenci olehnya. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu bisa dilakukan supaya kita bisa masuk surga. Insya Allah surga yang paling tinggi. Insya Allah. Saya juga masih berproses untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan dengan taklim kita dibimbing terus oleh Allah dan Rasul dan dengan pembimbingan yang baik melalui Al-Quran dan Hadis untuk kita mencintai Allah dan Rasul. Semoga rumah tangganya penuh cinta, sakinah, mawaddah, warahmah, penuh berkah, rezekinya berlimpah, sehat walafiat, jauh dari pandemi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan saya kembalikan kepada host. Kayaknya Mbak Media hang juga lagi.